akan diberi kemudahan, kelancaran. Silakan salah satu memimpin doa. Terima kasih berat. Kita berdoa. Kita mulai. Ya, gimana katanya teman-teman? Nah, mungkin kalian masih bertanya-tanya ya, siapa saya di sini, kemudian siapa itu di belakang, kemudian ngapain di sini. Nah, agar kalian tidak bertanya-tanya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Adam. Nah, kalian bisa panggil saya Pak Afan. Kemudian yang di belakang sana kalian sudah kenal atau belum? Kayak udah masuk sini ya? Belum. Belum. Oh belum. Dan di belakang sana itu namanya Bu Biji Mega Saputri. Anak-anak bisa panggil Bu Mega. Karena Bu Bin tidak ada di sini. Jadi yang di belakang itu Bu Mega. Kemudian alamat rumah saya Temanggung. Berarti yang rumahnya Temanggung. Nggak ada ya? Ada yang punya saudara Temanggung? Banyak juga ada yang punya saudara Temanggung. Pernah main ke Temanggung? Kedu kemana Kedu? Temanggung itu banyak mainnya ya. Terutama kalau melihat matahari terbit. Matahari terbit itu sunrise atau sunset? Banyak ya, ada di Poso, kemudian di Kledung, kemudian di daerah itu Janjiroto, kemudian alamat sudah, kemudian yang selanjutnya, nah saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru di Universitas Tiga. Jadi saya dan Bu Tiga ini sedang menjalani beasiswa perkuliahan yang nantinya itu kami dipersiapkan untuk menjadi calon. Nah, pada kesempatan kali ini saya izin memohon kepada kalian agar pembelajaran kita di video tidak keberatan ya. Jadi pembelajaran yang akan kita laksanakan nantinya akan dilaporkan ke Guru Pamong dan juga akan dinilai oleh kementerian. Jadi saya harap nanti kalian bisa berikan waktu sewajarnya saja ya. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Adakah yang ingin ditanyakan? Belum? Karena saya sudah memperkenalkan diri, kemudian saya ingin tahu nama-nama kalian. Nah, nanti saya bacakan nama panjangnya kalian, kemudian kalian menyebutkan nama panggilannya siapa gitu ya. Adila Saputri. Panggilannya Adila. Kemudian Adis Emir Azizi. Panggilannya Emir atau Azizi? Emir ya. Kemudian Aisyah Jasinda Nararia. Panggilannya Cici. Aninda Nur Safika Sintia Salivia. Pelajaran kemarin yang juara bulan puasa siapa? Juara apa? Menulis cerpen atau juara apa? Ada baca apa? Bentuknya apa cerpennya? Nah, sebelum pembelajaran silakan dicek kanan kiri kalian, di sekitar kalian pasti ada sampah atau enggak. Dan masa
argumentasi pro dan kontra dalam diskusi materi teks recon. Nah nanti setelah pembelajaran kalian itu diharapkan mampu membedakan mana argumentasi pro dan mana argumentasi kontra dalam diskusi. Nah saya yakin kalian sudah tidak asing dengan materi ini. Nah, tapi alangkah baiknya kita mengulas kembali materi tentang argumentasi pro dan kontra dalam diskusi. Sebelum saya menyampaikan materi, ada 3 pertanyaan pengantar tentang diskusi. Yang pertama, apakah kalian pernah mendiskusikan suatu hal bersama temanmu? Contohnya, diskusi tentang apa? Jadi, yang paling dekat ini tentang pizza, kalian itu diskusi nggak? Diskusi menentukan apa? Menentukan bersama. Kalian perhitungannya apa? Belakangnya ambil apa? Nanti apa? Senang. Nah itu tentunya diskusi dulu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kalian dalam menyampaikan pendapat dalam diskusi? Cara kalian menyampaikan pendapat, apakah ketika teman kalian menyampaikan pendapat langsung dipotong di tengah jalan? Ya, atau pas teman kalian menyampaikan pendapat kemudian kalian langsung nyaut sendiri? Enggak ya. Jadi kalau di istilah Jawa itu ada namanya saur manut. Kalian tahu ya saur manut? Nah, saur manut itu adalah ketika orang lain atau teman kita itu menyampaikan pendapat, kita itu nyamber itu istilahnya tuh kayak menyela, kemudian mengganggu pendapat orang lain. Kalian pernah lihat burung yang berkicau belum sih? Pernah ya? Kalau burung berkicau itu saut-sautan gitu ya. Itu yang dinamakan dengan saur manut, dan itu tidak baik dilakukan ketika diskusi. Nah, kemudian yang ketiga, apakah kalian pernah mendukung atau menolak pendapat temanmu saat diskusi? Apakah kalian selalu mendukung terus atau selalu menolak terus? Tidak ya, ada kalanya kita mendukung dan ada kalanya kita materi. Apa itu diskusi? Ada yang tahu diskusi? Diskusi, ada yang tahu diskusi itu apa? Nah, ini yang dinamakan diskusi itu adalah kegiatan tukar pendapat dengan orang lain untuk mencari kesepakatan. Nah, yang perlu kalian garis bawahi, yang paling penting dari diskusi itu adalah mencari kesepakatan bersama, bukan mencari siapa yang paling benar. Nah, lalu apa yang akan terjadi ketika kedua belah pihak itu merasa paling benar? Kalian tahu apa yang terjadi ketika kedua belah pihak merasa paling benar? Apa? Ya, tidak menemukan kesepakatan. Ada lagi? Diskusi menjadi buntu ya. Nah, ini ilustrasi ketika kedua belah pihak itu mencari merasa paling benar. Apakah orang yang mengatakan 6 ini salah? Apakah orang yang mengatakan 9 ini salah? Ya. Jadi 6 atau 9 itu tergantung bagaimana cara kita memandang suatu hal tersebut. Jadi kalau kita mandangnya dari sini, kita mengatakan ini 6 ya. Kalau kita mandangnya dari sini, kita mengatakan itu 9. Nah, itu yang terjadi ketika kedua belah pihak itu merasa paling dekat. Nah, jadi dalam diskusi itu harus menyamakan persepsi atau harus menyamakan pandangan bagaimana cara menentukan angka ini 6 atau 9. Nah, cara menentukan angka ini 6 atau 9 kita harusnya melihat dengan satu pandangan, bisa dilihat dari satu sisi.
Kemudian yang selanjutnya struktur diskusi. Nah, struktur diskusi itu yang pertama adalah isu. Isu itu adalah topik atau permasalahan yang menjadi bahan diskusi. Ketika diskusi tidak ada topik, apakah diskusinya akan jalan? Tidak ya, karena tidak ada yang ingin didiskusikan. Nah, kemudian isu itu harus netral dan ini aktual ya, bukan faktual, harus aktual. Nah, netral itu apa? Netral itu tidak condong pada salah satu pihak. Contohnya itu tidak condong pada salah satu pihak. Itu contoh topiknya. Sebagian kenakalan remaja banyak disebabkan karena tontonan negatif di media sosial. Nah, itu kan kalau didiskusikan tentu menang yang pro ya, karena fakta sudah membuktikan bahwa tontonan yang negatif itu akan berdampak buruk pada kehidupan kita, karena ada istilah tontonan itu menjadi tuntunan. Kemudian yang kedua, aktual. Aktual itu artinya topik yang dapat merupakan masalah yang sedang ramai diperbincangkan, atau bahasa kerennya itu hot news. Kalau kita diskusi tentang suatu hal yang sudah usang atau sudah lampau, rasanya kan males ya. Nah, kalau kita mendiskusikan suatu hal yang lagi bicarakan, itu semangat. Itu terkait struktur diskusi yang pertama. Kemudian yang kedua, argumentasi. Nah, argumentasi itu apa? Argumentasi itu adalah pendapat yang diutarakan oleh orang yang berdiskusi. Nah, ini di dalam argumentasi itu ada dua jenis. Yang pertama argumentasi pro, dan yang kedua argumentasi kontra. Nah, argumentasi pro ini adalah argumentasi yang mendukung terhadap masalah yang didiskusikan. Kemudian argumentasi kontra atau pendapat kontra itu adalah pendapat yang menolak atau bertentangan dengan masalah yang didiskusikan. Nah, tentunya seni dalam diskusi itu harus ada pro dan kontra. Karena kalau pro semua, diskusinya mungkin tidak akan berjalan menarik ya. Begitupun kalau kontra semua nanti diskusinya akan menjadi seni dari diskusi itu harus ada yang pro dan kontra. Nah, kemudian yang ketiga, simpulan. Jadi simpulan itu adalah hasil rangkuman argumen yang telah disampaikan berupa rekapitulasi hasil, rekomendasi atau solusi dari permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini adalah bukan kesepakatan bersama, bukan mencari siapa yang paling benar. Terkait dengan struktur diskusi, ada yang ingin ditanyakan? Belum? Kita lanjut. Cara menyusun pendapat. Ada dua cara setidaknya yang bisa kalian gunakan untuk menyusun pendapat agar pendapat kalian itu meyakinkan dan mampu istilahnya itu mempengaruhi orang lain. Nah, apa itu? Bagaimana caranya? Yang pertama itu logis atau masuk akal. Logis atau masuk akal artinya pendapat yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh akal sehat. Contohnya, itu salah satu penyebab dari kenakalan remaja adalah sering melihat konten media sosial yang tidak baik. Ini menjadi prihatin kita bersama ya, karena di dalam konten media sosial itu banyak konten-konten negatif yang sering malah dibarengi oleh anak-anak pelajar, dan ini sangat
berbahaya karena secara tidak langsung bisa mempengaruhi perilaku kalian. Kemudian yang kedua, disertai data dan fakta. Nah, tujuannya apa? Ketika kita berpendapat disertai data dan fakta, tujuannya agar pendapat yang kita omongkan itu tidak hanya omong kosong saja, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau di situ contohnya, menurut data KPAI 2022, 60% kenakalan remaja disebabkan oleh kebiasaan menonton konten negatif di media sosial. Nah, ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya konten negatif terhadap perilaku buruk para remaja. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang didiskusikan? Belum? Paham semua? Kalau pendapat pro itu pendapatnya apa? Betul. Kalau pendapat kontra? Pendapat yang menolak. Kalau diskusi itu yang dicari apa? Bersama. Bukan mencari yang apa? Kelompok dengan kecenderungannya satu kelompok saya acak ya. Ini kelompok 1, 2, terus 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita acak dari kelompok 1. Kelompok 1 apakah mendapatkan pro atau kontra? Dan kita acak ya. Kelompok 1 kontra ya. Kita lanjut kelompok 2. Silakan kalian buka Wikipedia halaman 3. Nah, untuk nomor 1, tuliskan pendapat pro atau kontra tentang penggunaan media sosial untuk pelajar sesuai dengan bacaan di atas. Nah, kalian kan tadi sudah dapat pro kontranya ya. Nah, untuk yang pro, silakan kalian tuliskan dampak positif dari media sosial yang pro. Kemudian yang kontra, kalian menuliskan dampak negatif dari media sosial. Kemudian nomor 2, 3, dan 4 ini adalah pertanyaan terbuka, artinya dijawab sesuai dengan diskusi kelompok kalian. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham? Paham ya? Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu berapa? 10 menit? Saya kasih waktu 20 menit ya. Jangan lupa nama kelompok ditulis di atas serta disertai dengan ini ya, nomor presensi kalian. Mari kita ulas jawaban dari masing-masing kelompok. Ayo, bisa berkelompok lagi dengan kelompoknya. Nomor 1. Tuliskan pendapat pro atau kontra tentang penggunaan media sosial untuk pelajar sesuai dengan bacaan di atas. Siapakah yang akan mewakili kelompok pro? Siapa? Ada yang berani mewakili kelompok pro? Mana?
dan yang sudah disampaikan oleh Cia? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, sekarang yang bagian kontranya atau sisi negatifnya, siapakah yang mewakili? Dari kelompok kontra? Siapa? Kelompok kontra? Kelompok siapa? Ada yang berani? Mau mencoba? Kelompok satu silakan. Ya, berarti ada 3 dampak sisi negatif, dampak negatif dari media sosial bagi pelajar ya. Yang pertama itu memicu ketidakpercayaan diri. Nah, memicu ketidakpercayaan diri ini sering membandingkan kehidupan yang kita miliki dengan kehidupan orang lain yang mungkin dianggap lebih mewah. Dan ini yang menimbulkan istilah baru dalam dunia media sosial yaitu standar TikTok, gitu ya. Standar TikTok ini membandingkan apa yang kita miliki dengan sesuatu yang kelihatannya itu mewah juga. Kemudian kalau kalian lihat di nomor 2 yang dampak negatif itu ada cyberbullying. Kalian tahu nggak cyberbullying itu apa? Apa? Ya, pembulian di media sosial bentuknya berupa apa? Bentuknya itu bisa berupa ini dokumen atau komentar yang tidak kemudian kalau trolling, kalian tahu nggak trolling itu apa? Trolling itu ngejek, nge-troll. Trolling itu ngejek. Kemudian kalau distraksi, kalian tahu nggak distraksi itu apa? Distraksi. Distraksi itu yang berarti gangguan. Distraksi itu gangguan. Nomor 1 ada yang dijelaskan? Belum. Kita lanjut nomor 2. Apakah kalian sepakat bahwa media sosial dapat menjadi sarana berkomunikasi dan sarana belajar yang baik? Jelaskan. Ada yang ingin menjawab? Kelompok berapa? Ya, silakan. Ada yang kelompok 3. 4 ya. Yang kedua. Jadi menurut kelompok 2 itu bisa meningkatkan sarana berkomunikasi dan sarana belajar, tetapi ada sisi negatifnya ya. Sisi negatifnya itu yang pertama yaitu penyalahgunaan medsos di kalangan remaja untuk mengakses konten-konten negatif. Kemudian yang kedua, penggunaan AI. AI itu apa? AI itu kecerdasan buatan ya. Kemudian penggunaan AI yang disalahgunakan, dan yang ketiga yang sering yang marak terjadi itu adalah judul atau bahasa kerennya itu ada yang menyaga jawaban dari kelompok 4?
bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak? Siapa yang ingin menjawab? Nomor 3. Kelompok berapa? Ayo. Bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak? Siapa yang ingin menjawab? Kalau tidak apa-apa. Ayo, siapa? Yang ingin menjawab? Kelompok 8. Oh ya, ini kelompok berapa? 5 ya? 6. Cara menggunakan media sosial yang bisa adalah 1, 2, 3 menggunakan media sosial berdasar bagi rekannya dan berfungsi 4 berhasil motivasi dan komentar mengandung 18+ atau rasis dan sara. Ini ya, di kelompok pertama yang bukan berapa ya. Salah satunya itu adalah rasis. Kalian tahu rasis itu apa? Tahu? Bapak coba rasis itu apa? Nah, rasis itu mengejek ras tertentu. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 6? Nomor 3. Kita lanjut soal terakhir. Saat menggunakan media sosial, pengalaman apa saja yang pernah kalian peroleh? Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi yang dapat kita simpulkan dari kegiatan diskusi itu adalah untuk apa? Mencari apa? Hal yang terpenting dari diskusi itu harus ada apanya? Mahasiswa argumentasi ada apa lagi? Nah, karena waktu kita sudah habis, saya cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetapi sebelum keluar, saya ingin meminta keregaan hati dari teman-teman kita untuk bersama dulu ya. Baik, saya ingin dulu. Wassalamualaikum.